di Kecamatan Sepakau, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan kawasan hutan taman industri. Di sini nanti akan dibangun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara. Sejak tahun 1991, bentangan alam di kawasan ini sudah berubah, tak lagi memiliki hutan alami. Proses pemindahan rencananya dimulai pertengahan 2024. Karena itu, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Tidak main-main, pemerintah ingin mengubah 65% kawasan IKN nantinya berupa hutan hujan tropis. Karena itu harus ada upaya mengembalikan kawasan hutan seperti sebelumnya. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan rencana tersebut mengingat daya dukungnya yang tidak kuat. Di sisi lain, perubahan kawasan sejak puluhan tahun silam tak mudah untuk dikembalikan lagi. Sementara, di kawasan pembangunan Istana Negara dan kantor kepresidenan pun dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Demikian pula di rencana lokasi kantor-kantor kementerian. Sayangnya, progres pembangunan IKN saat ini lebih mengejar ke pembangunan fisik, tidak dibarengi dengan penyiapan kawasan untuk konsep Forest City. Lokasi yang akan dijadikan oleh IKN itu belum begitu siap untuk menyediakan fasilitas untuk hutan, kota hutan, untuk kota yang smart dan untuk kota yang berkelanjutan. Kita melihat kesenjangannya di situ, sehingga yang kita upayakan adalah bagaimana mengembalikan lokasi dan lingkungan di sekitar wilayah IKN supaya menjadi lebih siap. Di kawasan rencana Ibu Kota Nusantara, baik di kawasan inti pusat pemerintahan bukan sekedar kawasan hutan tanpa penghuni. Sehingga selain restorasi bentangan alam, restorasi sosial juga perlu dilakukan. Warga lokal berharap ada perubahan kesejahteraan ketika tempat tinggal mereka ditunjuk sebagai ibu kota. Suku Pasir Balik, suku asli di kawasan IKN yang sudah lama menghuni kawasan ini pun berharap yang sama. Sumber daya manusia yang tertinggal sejak lama diharapkan mampu terdongkrak dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Pemerintah yang rugi, masyarakat kena dampaknya. Siapa yang nggak marah yuk? 2 pekan banjir menerjang sudah berapa puluh tahun dan berdampak pada karir sudah mau sadap gitu. Kalimantan Tengah kok digusur? Banjir. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota terdampak dengan nyaris 50.000 orang berada di dalamnya. Apa yang menjadi kesamaan dari 2 banjir itu? Ya, salah satu faktor penyebabnya yakni deforestasi hutan. Di 2 provinsi tersebut, deforestasi hutan yang ditujukan untuk pembukaan lahan sawit dan tambang ternyata berefek buruk. Deforestasi membuat hilangnya tutupan hutan. Yang terjadi di 2 provinsi tadi menggambarkan kenyataan di Kalimantan ketika deforestasi adalah musuh abadi. Namun, perlu dicatat bahwa konsekuensi dari deforestasi enggak itu aja. Ku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Pernah dulu saya bilang, mau tanam ini bisa enggak, kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu, walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Bisa dilihat di atas itu. Halo, perkenalkan nama saya Safran Kakawayu di NIM 057 dari kelas 23 DKVB. Selamat datang di dunia pembangunan, di mana semua makin tinggi, makin mahal, dan makin panas. Tapi sebelum itu, saya mau tanya satu hal. Kalau gedung bisa tumbuh kayak jamur, kira-kira apa yang bisa bikin dia cepat tumbuh? Ternyata makanannya adalah alam, hutan, gunung, dan udara bersih. Dijadikan cemilan. Pemerintah punya mimpi-mimpi besar, ya Indonesia maju, Indonesia keren, Indonesia mirip Dubai. Maka hadirlah mega proyek-proyek jalan tol trans skalanya, ibu kota baru, dan gedung-gedung yang bikin leher pegel kalau kalian lihat ke atas. Katanya sih ini untuk rakyat yang mana ya? Karena di bawah gedung itu banyak warga malah kebanjiran. Setiap gedung berdiri biasanya ada yang tumbang, dan sayangnya itu bukan koruptor, tapi pohon, sungai, dan
tanah adat. Contohnya di Kalimantan, pembangunan jalan menghantam hutan adat Dayak. Satu sisi dibangun modernisasi, sisi lain hutan dibabat seperti mie instan. Dan yang lucu lagi, kadang proyek belum selesai masyarakat udah kehilangan rumahnya, kayak diusir dari rumahnya sendiri. Tapi pakai kata-kata manis demi kepentingan umum. Poster ini bicara banyak hal. Gedung-gedung kota ternyata hidup dari infus yang isinya alam, gedung, pohon, dan tanah. Jadi ya kita bisa bilang modernisasi itu ternyata pasien ICU yang donor darahnya ya alam. Dan jangan lupa tulisan vandalisme. Lucu ya, kita nyebut mural itu tembok vandal, tapi nyatanya hutan dibabat, sungai dicemari, tanah adat dicaplok. Apakah itu disebut kemajuan? Tapi tenang, masih ada harapan. Komunitas-komunitas lokal nggak tinggal diam. Mereka bikin sekolah alam, jaga tanah leluhur, dan bahkan bikin aturan adat sendiri. Ya bu, semata-mata buat melindungi hutan. Narasi kecil ini emang nggak masuk headline, tapi justru mereka yang jadi rem tangan di jalan tol yang sangat ambisius. Kita nggak anti pembangunan, tapi kalau pembangunan itu kayak mobil, sekarang kita lagi ngebut di jalan lurus terus lupa bawa rem. Kalau terus begini, gedung-gedung bisa tinggi tapi udaranya tipis, airnya keruh, dan satu-satunya hewan yang terlihat tinggal cicak yang ada di rumah kalian. Jadi yuk mikir ulang, mau bangun negeri atau mau rusak sambil bilang maju. Gedung-gedung bisa dibangun ulang, hutan belum tentu bisa. Dan ya itulah hiruk pikuk negara saat ini yang sangat tidak bisa dikendalikan. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa, see you next time.